Dia tak tahu ayah hamba membuat jadi mubalik. Mudah-mudahan doa saya sampai kepada beliau. Dan yang saya doakan kerja saya ini, kalau saya menyampaikan dakwah ini engkau beri pahala ya Allah, sampaikanlah sebagian pahalanya untuk ibu dan ayahku. Beliau yang mengandung aku, beliau yang mendidik aku, beliau yang menyerahkan aku ke pesantren ya Allah. Lepaskan orang tua saya dari siksa kubur dan azab neraka ya Allah. Bangunkanlah di kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suayan Sungai Balantie katigo koto Malintang 3 tahun lah samo kita calie barik jo pikul barik jo ringan ambo pikul seorang. Bab itu orang rumah nak dole. Janggui lah putih serupa perak, tandonyo ustad Allah tuo, amal salih kita banyak, boleh nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakariktumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fa innal hasada yakulunal hasanah kama ta'kulun narul khatab. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Raya Nagari Sungai Balantie, Kecamatan Akabuluru, Kabupaten 50 Kota. Dan kita muliakan Bapak Wali Nagari, seluruh nenek mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun di pusako, putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan, nan badahan cupak jo gantang barantiang bari balabe, badaun rimbun jo ade babuah katonan bana, nan baure cakam katana jauh tahun jam kapitalo panu ala bumi di rumpunyo digampo indak tabukekan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan nenek mama senior
Nenek mama nan baru dilewakan gala beberapa hari nan lalu, sehat walafiat dan memperdalam agama dan adat kita. Ada pendiri Sekolah Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Canduang, beliau terkenal dengan nama Haji Syekh Sulaiman Arasuli. Dia gala yang akrab di murid-murid beliau sampai kini Inye Canduang. Jadi orang tua nan mendalami agama itu bisa bagala Syekh, bisa diimbau Inye. Beliau tu kaum muslimin menulis buku Arab Melayu. Jadi orang yang jadi datuk tu orang yang taat bagamo, orang yang tahu jo ilmu fikih. Karena nyo pimpinan resmi, ya kan? Aye janih tapian suci minuman anak di nagari, kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk bacamin kitab agak nyorintang nyopitua. Kalau ada nan jadi datuk petang ko nampak judi berhenti saja. Pindahan kanak kemenakan nan taat. Iya kan? Sebab nan datuk tu penghulu. Penghulu tu pangka jolu. Kalau kita menabang kayu, membalah kayu nan dipaci ulu atau mato. Jadi kato-kato datuk tu nan kadipaci kemenakan. Jandek nafsu ingin jadi datuk tu jadi datuk tu. Perdalam ilmu agama, perdalam ilmu kini ambo caliak bapak-bapak termasuk di kampung ambo, kalau jadi pejabat bakaja meralik datuk. Ya kan? Nah, jadi langkok gala tu sana. Kemudian tidak mengetahui seluk-beluk adat jaga. Kalau tidak ada nan pajudi penyabuang ayam datuk nang kebatang mana? Tidak. Taruh ya. Tapi kalau indahnya lah, membuat rosso saja jadi datuk. Anak kali tanya orang kawak, mempandai konya. Iya kan? Itu nang kedua, tidak ada datuk yang menjual tanah sawah di sana. Datuk tu singkit nang kemauleh kurang nang kemenukut. Sentiang membilai, tidak mahabihan nanador. Nampan dia na datuk, kau jual tanah pusako di bawah piti ke rumah bini. Itu datuk lah sama kanci berandang tenang. Ya. Badan dek mari tambah lamo di petingginya rendah jadi. Nan kami hormati alim ulama jadi pandai. Beliau adalah warasatul anbiya. Bapak Muhammad Hatta bakola di Batompa kan. Jadi orang 50 kota go. Corak hitam lambangnya kambing sabar jorela bau sahu. Orangnya cedik-cedik dan sabar. Lah berana orang 50 kota ko keciknya bayi ramah jo. Iya kan? Nah ada hari-hari. Cuma pernah ditampa Jepang. Kalau penjajahan kan biasa setuju. Di kota Payakumbuh tu kan banyak orang Payakumbuh ko mengalih kelamai. Kutiko tu juga lupa batuang baru adun jo plastik leh. Jepang masuk pasar. Ibu ku menyuruh balik kelamai jo masuk Payakumbuh. Le ngerti Jepang? Enggak boleh lawan. Le ngerti Jepang tu? Indah nyoba cik kelamai. Nyotanya lo jo masuk Jepang. Korewa nadeska, iko kue aku but, lagi cerita kumbu aku, kau kalau main nak nang Korea, kau lawan, kau nak lombu, dia nyambung, berang Jepang,
bagi roh. Aji cebok kok, nak bangun doan masuk kaj. Tapi hebat orang berkumpul. Pertama, orang agam bangga mana batang agam menyuruh ke bawah Bukit Simaraso. Dia tehnya banyak besarang layang. Tapi ayah batang agam tu di pegunungan di orang 50 kota pembangkit tenaga listrik. Nyajadian kampungnya 2 kampung dan 2 barat, namanya danau buatan di Kota Panjang. Jadi orang agam kau mau ngak dan lain. Tadi orang 50 kota mengamini. Tuan orang cila jalan kemudian danguang namanya terkenal sate. Iya orang danguang tu nampak sate tu. Tidak orang agam pak. Ya kan? Tapi nak tanamo kalau pai kau payu kumbu rugi kadang kalau nak memakan sate danguang. Itulah hebatnya orang 50 kota. Mudah-mudahan hebat kok tetap bertahan sampai kita meninggal. Hebat yang paling beruntung itu adalah hebat yang mendapatkan ketika mati husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan kita sadonya husnul khatimah. Amin. Untuk memulai acara ibu-ibu adalah ya. Yang kami hormati ibu-ibu dan masih dinas suaminya itu PKK namanya, dan rajin pergi mengaji pakaian seragam tu majelis taklim namanya. Kemudian ada ke rumah orang mati berkunjung dari rumah ke rumah membaca yasin, wirid yasin namanya. Ada nambah surah lepis cabiak dilutui tu bajunya baju kaos pakai selendang balilian kali nyopaci buku jepena cik naik rumah turun rumah masuk lapau turun lapau atau ibu-ibu kepala jodoh-jodoh. Semuanya itu di Minangkabau disabui bundo kanduang limpape rumah nan gadang ube jari palare damam kaunduang-unduang ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo ambang puru aluang bunian orang nan duduk jesukatan panyayang je fakir miskin paibo je anak dagang ya tada ngau ustad ke kamari dek bundokan duang ko nyawa kaikan nyogoe krogu bolu nyogo yang badui masih nyogo yang ikan nila nyogoe anyang pucuk keliki jo Japan. Iya kan? Ambo tadi tanpa disuruh ambo basuh setangan atau bundo kandung kau. Iya kan? Sawananya nan ibu jamu tu nan niat ibu kan ustaz. Anak satu makan bersama tadi, itu salodang tabau diupi aja. Dia ustaz datang bertukar seleronya. Tapi Pak Alo ibu gadang mana manjamu ramah makan nambuloan sekali lagi. Ibu-ibu nala berpaluh memasak sajak pagi tadi dimasukkan di Allah ke dalam serugu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat. Ibu harus bangga jadi bundokan doang. Presiden ibu yang menghamilkannya, ustaz ibu yang menghamilkannya, menteri ibu yang menghamilkannya, wali negari ibu yang menghamilkannya. Kemudian ada lagi disebut di dalam Al-Quran, ada surat yang pertama namanya Ummul Quran. Iya kan? Apa itu? Al-Fatihah. Dimulai dengan Bismillah, Alhamdulillah sampai walad. Itu namanya Ummul Quran. Dilarian ke kota, ibu kota. Dilarian ke kabupaten, ibu kabupaten. Dilarian ke nagari, ibu nagari. Dilarian ke kecamatan, ibu kecamatan. Dilarikan ke pertiwi.
Ada dulu perang saudara di Sumatera Barat ini, akhirnya dengan kebijakan bahwa tidak ada yang disebut kalah dan menang, tapi tentara yang masuk hutan kembali ke tempat kota-kota ini, apa namanya, kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Apa itu rancaknya? Ibu-ibu senang tersebut. Kalau apa buruan, apa kudo, apa ayam, itu tidak ada nama strategi. Jadi banggalah kita menjadi ibu-ibu. Tapi ibu jago rago diri. Iya kan? Di dalam Al-Quran ada tak surat Ar-Rijal? Tidak ada. Yang ada surat An-Nisa, surat perempuan. Ya kan? Jadi kalau ibu-ibu ini memelihara dirinya, patuh kepada suaminya dan patuh kepada ibu dan ayahnya, melayani keluarganya dengan ikhlas, maka setiap keringat yang keluar merawat suami dan anak-anaknya, satu keringat yang terkucur itu ke bawah akan menjadi pahala baginya. Moga-moga ibu-ibu semakin rajin beribadah. Amin. Ya Rabbi. Siapa ya? Pemuda lah. Iko sangat kitwaruan di Minang. Latiak tabang kasasak, tibo disasak bari makan, kalau mati niat taruh ke mama, wari jatuh ke kamanakan. Jadi disebut dia pemuda harapan bangsa, pemuda harapan negara, agama, dan bagaimana Indonesia ini bertahun-tahun yang akan datang. Kalau hari belum kiamat, maka pemudalah yang akan menjadi jawabannya. Sebab nanggai-gai kondak kelamo, gigi lah gugur, kulit lah kandur, uban lah batabur, salemo lah tazumbur. Ya kan? Makan labu buah, duduk paunjur, akhirnya masuk. Nanggai-gai. Ada. Bagaimana harapan kami kepada pemuda Paripaga di dalam kampung Pemaga, Koto Janagari, Pambangki, Batang Tarandam. Kami tahu nak apa mudo dulu. Anak mudo kuati gadang barabu kambang diambil gambuang di sok kampi tapi minyak kerana kampung. Tapi gadangnya tak bawa di dagiang, tingginya tak bawa di rueh. Tapi kalau dia kita beri kepercayaan, kita percayakan sesuatu kepadanya, maka pemuda itu akan bertanggung jawab. Jadi nantu tu jangan takui kita ketaimpi dengan muda. Ada nantu pakai sipek Belanda begini pak. Kalau dipercaya dengan muda kau awak tak gencet. Itu salah. Salah, awaklah tua kalau banyak pelupa pak. Ya kan? Ambo sudah mandi tua, dimbo cucu Nabil, yantan, tolongan dua antan, aki cucu ko, tu nanantan pagode di pinggang ko kalandu. Lamu lele. Di kalau lah tua, zaman calon dia jadi anggota DPR. Lebih-lebih kalau ini tidak ada. Aman calon doa. Aduh kawan bapak kaki lah tengkak bini tidak ada. Ada tahu jalan. Ambo kalau ibu lihat sapandang, kuda ambo kalau kayak loba 71 tahun. Kok mencalon ambo jo jadi presiden. Lain manakah bantu ambo? Lain. Tapi ambo tak ambo. Bab itu bini tidak ada. Asyik nak jadi ibu negara. Kawan berkare-kare juga ti. Anakku para remaja, pertama jauhkan dirimu dari narkoba, jauhkan dirimu dari LGBT, jauhkan dirimu dari sodomi, jauhkan dirimu dari minuman keras, jangan hidup berhura-hura. Kalau kita tidak pakai pangalan hidup di zaman modern,
buah masak tangan tuang tinggi kali jambu tangan tak sampai jua bisa mambilnya jepang apa ngalan tu pendidikan yang utama adalah pendidikan agama. Maka para pemuda perdalamlah ilmu agama, karena kalian tumpuan harapan dari kami. Kalau pemuda itu seimbang antara ilmunya mengenai agama dan menjadi dia ulama, kalau dia banyak pendidikan umum, dia akan menjadi intelektual, berpadu antara ilmuwan dengan ulama, maka negari nan kita pimpin akan baik selama-lamanya. Maka hiasilah diri kalian dengan akhlakul karimah. Itu harapan kami ke pemuda-pemuda. Mungkin harapan kita sama ya Pak. Sudah tu anak gadis. Aduh anak gadis datang malam gini. Kutiko kalian kalayana kami mendoa kasadon. Doa ndak sembarang doa, doa dianta air mata lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi awan lapeh ke langit 7 tingkit tiba di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabuk pinta boleh kandak walaku ananda lahir ke dunia kau. Masuk ketek kami aja mandi lagak gadang dia aja makan dibalikan subang jogalang sarato maniak ganto balampi dari ketek kalian lagadang kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar bak banyak setangkai padi. Guno samkandi kami ladangkan keganti beladang lado. Guno nak gadi mande gadangkan kapaganti mande kotu. Yuk. Ana niyo. Iyo pengganti awak kan. Mudah-mudahan anak gadis kita menjadi anak gadis yang salehah. Amin. Ya Rabbal. Ibu apa jamaah masjid raya kita nak mengaji malam kodok bacurito miang. Sebab kalau mengaji anak kamu sampaikan guru-guru ambo di madrasah Islam Asriyah ingin sampai angke itu beliau sekolah kata ladang siku katanya. Jadi orang siku ilmu agamanya tinggi. Sedangkan ambo ilmu kurang sekolah tanggung mengaji nak sampai katam sulit lambo ke bacurito. Tak mungkin si bisu ke menyanyi mustahil si lumpuh ke menari ba'a lo si buto ke membimbing. Kita bercerita semalam kayo. Cerita awak Pak Ustaz. Cerita awak nak biasa-biasa Ustaz. Sebagian orang bosan je cerita kok. Lah diundang, ya kan? Disampaikan sianan ke mengaji, nyonya datang. Lah beli negari nyonya tangan undang. Bapa nak datang. Kaji itu ke itu ya tuh. Sampai hari kiamat kaji itu ke itu saja. Sebab tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi nak kita sampaikan risalah yang disuruh sampaikan oleh Allah kepada umatnya. Itu yang kita ulang-ulang tadi. Dan dalam mamang orang awak memang itu lancar kaji dek diulang, pasal jalan dek ditampuh suri tagunjai ka diuleh ragi takambang ka ditiru jajak nan tinggal ka ditikam. Ya kan? Jadi suri itulah ditinggalkan dek Nabi pertama di dalam Al-Quran dan kedua di dalam hadis atau sunnah. Sudah tu kok ia disuruh aja mau mengaji, kajilah di tarangan dek guru-guru nan dahulu. Ibarat tabu lah dicancang tabu tu dari pangkal sampai ke ujung. Ada enggak? Masih ada enggak kita menanam tabu dia kabeluru kok? Lain. Mana mani tabu di pangkal jadi ujung? Mani di pangkal kan? Kalau ambo ulang pula lah tahu juang tabu tu tiba dia pun. Tu ambanya.
Tapi walaupun manih tabu di pangka, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke ditanam balik, pangkanya dan ditanam ujung. Jadi kok lah hamba ujung tabu, kita tanam malah balik. Kok nama kita menanam di tanah hitam kepanehan lain, taruh salai daun, kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu jadinya. Ujung tabu yang kita tamam malam kini, jauhkan iri dan dengki. Kamu baca hadisnya dulu ya, buku ayatnya lah. Iyyakum wal hasad. Jauhkanlah dirimu dari sifat dengki. Fa innal hasada, maka sesungguhnya dengki itu yakulunal hasanah, memakan segala amal baik yang kita lakukan, kama takulun narul khatab, samojo kayu masih dimakan nabi. Kayu masih dimakan nabi jadiannya. Baru-baru itu tidak dipadaman tabaka taruh jadiannya. Jadi abu ditabang angin habis. Kita hitung semenjak kita mulai taat. Ambo yakin Pak, awak kau tidak taat saja ketek zadonya. Ya kan? Kita taat itu umur berapa? Sudah berapa kita melakukan amal-amal yang bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk lingkungan. Jadi amal itu bukan melulu salat saja. Kalau kita niatkan hidup ini untuk Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan salat saja, hidupku dan matiku, pekerjaanku, profesiku. Kalau itu kita niatkan karena Allah, jadi ibadah semuanya. Ada mungkin nalah 30 tahun kita taat, ada 60 tahun, tapi karena dengki amal kita tua bih serupa kayu masih dimakan. Jadi jauhkanlah diri dari dengki. Orang kayu itu takdir Allah, bu jandang kiyo akhirnya. Nanya ke rumah orang kayu menjanguk orang mati itu bapak lo lah. Kironya orang yang dijanguk kok kayu. Oh sekali itu ke rumahnya baru jadi rumah sekali. Di mana peti di kelerang keserancang rumah. Palo menjanguk nak dapat amal nalain nabi. Ikan di kalau naik ke rumah orang rancak, masya Allah, tabarakallah. Itu boleh baca. Ya kan? Dari mana sumber uang yang dia bangunkan ke rumah itu kita tidak perlu tahu. Urusan dia dengan Allah, urusan kita dengan Allah. Jangan dengan ucapan yang begitu amal kita habis. Dan dengki itu kalau tidak terkendalikan, hasad namanya, dia akan meningkat, namanya akad. Bapak selama tando-tando gambar caleg kotaga, ada tak nampak dia pak nala cabik-cabik gambar tu pakai pisau? Itu orang dengki tu pak. Bodohnya dirusak itu alun tantu kenyo kata pilih itu doh. Biarkan saja tanda gambar itu, walaupun kita tidak suka partai itu. Dicabik. Kalau menurut ambo, walaupun partai awak tidak itu, rabah balihonya tuh. Iya kan? Di dalam baliho tuh nyola bau sawo, senyum, kemudian tangannya gitu. Arabah balihonya tuh tagaan balik, kabeh kue-kue. Lain sampai hati pak ibu mencari nyogalak tertungkui itu. Ya. Kalau maulah orang ibu-ibu dan bapak-bapak satu pendapat, dunia ini tidak akan pernah kacau.
Karena orang awak lama cek kepala semua bermulu pendapat lain-lain. Sedang mak rumah sumando beda partai. Adik kurang pengetahuan agama, ndak masa puan sudah pemilu. Dan tak menyapu sumando. Sumando ndak menyapu mama rumah. Adiknya dipakai, ya ndak kurang aja tuh. Itu dengki namanya. Dengki itu kalau orang yang didengki itu ibu-ibu dan tidak melawan, dilawannya dengan hati lapang, kedengkian itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Serupa Pak Anies dan maju untuk presiden besok diganja orang tahu itu Pak saja jadi gubernur, ya kan? Diimbau oleh KPK pakaro stadion nanyo bangun, iya kan? Tak mungkin pajak itu membangun stadion di tempat pembuangan kotoran. Ya, bermacam-macam manuver manusia dengki untuk menjatuhkan dia. Tetapi dia berhasil merubah wajah Jakarta. Berapa dia dapat piala penghargaan dari orang luar negeri. Ya, orang dengki kau ada tahu Pak. Babi tu Ustaz, kena dari sinar kau. Nah, nyopin dia lo dari pilih ke pilih, dari pilih ke pilih, dapet dia Muhaimin Iskandar jadi pasangan. Akan dipanggil lo dari KPK. Muhaimin kau, pekaronya jadi menteri transmigrasi dulu. Tidak banyak orang dengki di negara kau. Indah dia kabel ke sana Pak, seluruh Indonesia. Banyak orang dengki. Jadi orang kalau sabar, ya kan, dia tanggapi itu dengan hati lapang, maka orang itu samo jo ame. Banamlah ame itu beratui tahun dalam lunau dan kunyang dak kailang. Kenapa? Orang yang sabar, lapang hati, selalu berserah diri kepada Allah, Allah yang akan mengangkatnya. Dan menekan-nekannya supaya tawanam turang dan mangkinya Allah. Ini mungkin orang kemelawan? Tak mungkin. Wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. Ibu saya ibu pilih presiden saya. Kalau nak tantu jangan kiri pilih yang aturan dah nanti nih. Sebab ibu-ibu dan bapak-bapak tahun 2024 itulah banyak ulama mengatakan seluruh dunia itu sudah 100 tahun pula Islam seluruh dunia dipermainkan kafir. Itu dihitung semenjak Turki Utsmani, termasuk di Indonesia. Dia paling terasa Islam dipermainkan orang Indonesia. Pertama nyebut lo agama Islam Nusantara. Karena Islam ko Islam Arab. Hanya tak mengerti do Islam tu Arab. Karena Nabi orang Arab bukan mengikuti Arab. Jadi nyokok ke membuat agama baru, ndak lagi nama Islam do agama Nusantara itu saja. Tidak perlu Islam. Islam itu adalah agama Allah. Inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dari sisi Allah itu Islam. Hanya buatlah langgam Al-Quran iramanya serupa irama Jawa. Nyoi yang lo joka Jarawana. Inyo bersalawat di gereja. Ini Bapak. Ini dia. Tahun 2024 ini kata ulama itu sudah 100 tahun akan bangkit mujahid baru yang membangkitkan siapa? Allah. Seluruh umat Islam di dunia akan dibangkitkan mujahid baru.
Nah di Indonesia lah nampak nang kawanti itu kita doakan mudah-mudahan video nonton video. Amin. Anies dan Muhaimin. Awak kini bapak-bapak bisa saya menjadi pakai HP Android. Jadilah ketika diwawancarai nama nampak yang jadi nampak. Nanggai itu Prabowo Pak. Ini semua coba membela nampak sembahyang sunat tak tertib tadi. Bangun itu ya boleh gaya. Kalau tidak mau sampai nombor berusuk dan 71 muang tidak sampai enggak orang. Tapi lebih hari Jumat Pak masih banyak pengurus musajid dan bersorak ke jemaah. Nya duduknya tiba capek di belakang. Nak disuruh orangnya jadi imam nak muka sana. Tapi nan mampu jadi imam, tagaklah pas di belakang imam. Iya kan? Bajunya jangan menggambar Megawati, baju orang belakang. Baju kamu saja, kau jangan menggambar-gambar di belakang itu. Kan ada orang yang bagi baju kaos besok begitu. Itu jangan dipakai sembahyang. Jadi hari Jumat peraturannya khusus untuk awak ya Pak Bapak ya. Ya kita cepat datang itu besar pahalanya. Duduk ke depan. Sebab di masjid tidak ada kasta. Siapa datang pertamu, walaupun petani, tukang becak, tukang berasian, saruk kota, pinyut pertamu tiba itu berhak duduk di muka. Nak tu sampai siang-siang dan sajikan. Kamu kok dia orang menatang kemudian nampak panduan di muka ini semua yang kedua. Kita yang salat sunat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, ya kan, tidak terganggu. Sebab melintih orang sedang salat itu kadang dosanya. Supaya engkau jangan berdosa, kok sampai puluh tahun lamanya dan 2 rakaat itu nyokarajon di orang yang salat sunat itu harus engkau sabar menunggu sampai puluhan tahun. Tetapi kalau seperti tadi keadaannya nan salah orang nan salah di belakang tu tapi aku di mukulai nyamisi dia aja masuk hari Jumat bisu ala serupa itu Jumat 2 rakaat salatnya sampai dua untuk pengganti nan dua khutbah. Pertanyaannya wajib tidak mendengar khutbah? Wajib. Jadi kalau hari Jumat tu tidak ada nan bentuk gigi orang gaik sabtu lain. Sikol jarang 2, sikol jarang 3, ya kan? Ada muka penuh di belakang Pak Pade Jan. Sebab dalam mendengar khutbah itu saf kita duduk itu sudah sama dengan saf kita berdiri salat. Tidak ada nanti luang-luang lain. Nah, kalau tagak itu tuh tagak ikolah kamat orang bisa ditambah agak berampe tu mah. Sebab laki-laki duduk berselo, maka tamakan tampai. Kalau laki-laki nyotiru duduk bersimpuh tu taruh tu kapocong kakinya. Kecil orang Arab kafir dam. Kafir tertutup dam darah. Jadi tertutup darah ke bawah. Hanya pindahan saja orang agam ke basuh agam. Bangku tengkak kakinya kafir dan kaki dia. Itu dari bahasa Arab Pak. Kafir dam. Kafir tertutup dam darah. Jadi kaum muslimin itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita hari Jumat Pak tidak lupa lah. Nan capek datang duduk di depan, jangan ada lagi Pak protokol nalakah yang ilionya terjemah menyuruh jamaah kau pindah ke muka tadi. Bapak-bapak penuhkan saf yang di depan dulu. Jangan doanya mau itu lah. Tahu saja kita lagi. Karena kita ini kaum muslimin sudah tua-tua beragama. Iya kan?
Cuma saja kadang-kadang awak malik baraja atau dek baraja ketik dulu nak tambah-tambah lalu lupa. Ya bu, ada orang mensalatan mai pak, iya kan? Hanya rukuk, sudah tu sujud, orang tagak jadi lekang, baca subhanallah nak jadikan. Abikannya bakilah saya, apa kau pakai rukuk sujud? Ikut orang datang nak dosanya. Jadi harus dipakai rukuk je sujud. Tak mengakui kebodohannya, melawannya. Kalau kita lihat bapak-bapak buku pedoman salat yang praktis itu serta bagusnya pak, itu walinya mulai ribut. Kita ulang-ulang membaca itu, ya kan? Ambo cari pak banyak juga kita sujud kaki bakangkangan, nyo dia rapean ke tapak kaki itu, ya kan? Seluruh jari, ya kan? Ditekuk. Ada orang sujud nyongkek tumi itu ketek, taganggang ujung jarinya itu dari lapis, iya kan? Ini harus dirapatkan. Kemudian ada orang bapak-bapak bersimpuh duduk terus sujud itu nyopelimpian kakinya. Itu kata Nabi duduk setan. Duduk iftirash tawaruk tidak seperti itu. Dan itu lengkap di buku yang tipis itu. Kemudian ada orang sujud pak tangannya madok kerusut. Jari-jari itu dirapatkan menghadap kiblat. Atau kadang-kadang ada orang yang musajid pak pengajian ini kok diulang balik. Tapi kalau dalam ceramah umum kita tak mungkin tu salah yang saya mungkin centunya. Kita saja berusaha lagi membeli buku sebab alasan nanti dia kira tidak akan diterima Allah. Tak tahu ambo ya Allah, bang kucu itu ang salat, tak tahu ambo ya Allah, tidak ada akan diterima Allah lagi itu. Buku-buku bahasa Arab yang pandai orang-orang pesantren membaca sekarang sudah dialih bahasakan agar orang yang tidak pesantren bisa membaca, sudah dialihkan ke bahasa Indonesia. Kok orang Inggris awak lah dialihkan ke bahasa Inggris, tapi bahasa Tompa ya tidak ada. Tidak ada. Yang termasuk dengki tadi dalam Quran apa? Nah tadi kan hadis babayo wabi hamalawatnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Pertama yang dengki itu kata Allah, kalau awak berburuk sangko ke orang tanpa ada bukti, itu kan menjatuhkan nama baik orang. Di dalam politik katanya itu biasa saja. Tapi yang berpolitik ini siapa? Kalau kita orang mukmin, kita harus pakai tata cara tuntunan Allah dan Rasul. Orang Islam bukan dilarang berpolitik. Kalau orang Islam malas berpolitik, maka yang akan masuk ke ruangan politik itu orang kafir. Ya kan? Jadi anak kita yang berbakat berpolitik, ya kan, sajak sekolahnya lah jadi ketua OSIS, ketua IKO, ketua itu orang berbakat berpolitik, tuh, Pak. Kalau suku berorganisasi, tuh. Ya kan, dipupuk dia di sana. Namun karena politik itu kita orang mukmin, ya pakai cara-cara mukmin, ya kan, jangan cara-cara kafir. Kalau ini orangnya, ini akan terjadi. Adik takut sedia tiawak berburuk sangko jawab kayaknya. Jangan. Allah melarang sekali. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Oh orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk. Jadi prasangka buruk itu dengki. Inna ba'dadh-dhann, sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Kalau begitu sebagiannya tidak.
Jadi ada buruk sangko tentang penusuh adanya. Aduh, buruk sangko ke diri awak, buruk sangko ke keraju awak, buruk sangko ke badan awak. Contoh, orang gaya kami babi ye kalau dia teh, mau kampung mau dibaso, orang baso balang-balang orang tabi mengumpat tali kok lekayo dunia terkambang dan bansek baik buati asinan kolanya. Memang orang gaya mau bansek bahasa Indonesia miskin. Tapi waduh orang naningin, kan? Ingin bahasa Indonesia tapi tidak batu. Orang tua aku bagaimana? Orang tua saya bangsa. Itulah itu. Kece orang gaya ambo di yo nama bos siati dipanggil dan doa ndak seroman jo den am cari lah itu adalah sekian tahun bawa jo ayah, tapi kami bukan mau pe, kami juga akan terhindar dari dosa-dosa yang tidak patut karena kami hanya petani dan kami tidak pernah mengabi-ngabi tanah orang, tidak pernah mencilok tampang orang. Adanya petani kenapa pencilok pak tanah orang ni gabi-gabi aja bang juga. Padahal dapat serumpun padi itu nya. Iya kan? Amaran hasilnya. Tanah tu sampai ke bawah nanti nyuruh cucuan dia Allah dia kira. Jadi ada yang duit kami bertani kau sama je bulu kaki nak panjang nak muah singkit nak muah bulu kaki kan je tu. Ada kita mencukur bulu kaki kita kan cukur. Nah ada yang saja tumbuh so panjang tu saja. Nak muah panjang nak muah sing. Cukur lah duit dah. Serupa kami kau. Kami tak mau dek, kami syukur. Cuma kami doakan. Kami didik waang kini kau. Mudah-mudahan tak serupa kami. Alhamdulillah doa beliau mak. Tapi apa yang menghibur nanti kita pak? Lebih-lebih ayah ambo. Ambo jadi ustaz pun tak tahu ayah ambo ke dobat bu. Habis itu beliau meninggal tahun 79 umur 5 tahun. Ambo jadi mau balik tahun 83. 8 tahun sudah beliau meninggal. Dia tak tahu ayah ambo. Ambo jadi mau balik. Mudah-mudahan doa saya sampai kepada beliau. Dan yang saya doakan kerja saya ini, kalau saya menyampaikan dakwah ini engkau beri pahala ya Allah, sampaikanlah sebagian pahalanya untuk ibu dan ayahku. Beliau yang mengandung aku, beliau yang mendidik aku, beliau yang menyerahkan aku ke pesantren ya Allah. Lepaskan orang tua saya dari siksa kubur dan azab neraka ya Allah. Bangunkanlah di kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Jadi andaikan memang ada tak azab orang gaya awak di kubur pak, kemudian suatu kali kubur kau tarang lapang, tiba angin saru, kenapa saya begini? Kata orang tua kita itu kepada malaikat Munkar Nakir, kami tidak sampai hati mengazabmu karena anakmu mendoakan kamu di atas sana. Jadi bagi orang tua adalah meninggal jangan lupa mendoakan. Nyuantikan dek malaikat azab. Kalau tahu mendoanya perhenti jadi tidak ada azab. Di sinilah pentingnya kita mendidik anak jadi anak saleh dan anak salehah. Ya kan? Kalau tidak ada anak saleh apa? Putuslah amal kita sampai di sana. Tidak ada yang menyambungkan. Jadi anak saleh itu menyambung. Iya, itu hadis. Kalau mati anak Adam, in kata amaluhu, putus sekalian amalnya. Illa min salasin, kecuali tiga. Pertama, sedekah jariah. Beko kalau jalan ketidiang pak isi ni, yang galak juga ketidiang tu. Kalau sedekah bisa kita galak jatuh kan. Beberapa kali ibu galak je tadi. Itulah jadi sedekah. Tapi kalau ada ketidiang jalan, beko tu pitih diminta yang menyeringi ke kepidan. Nak diisi.
Nah namanya bangunan musaji itu sarana prasarananya itu tidak akan pernah berhenti. Ada yang akan dibangun oleh orang kampung kita, dan kemudian ada perantau mengeluarkan dana dari koceknya, dia banyak rezeki, bangun di masjid kita itu rumah tahfiz, pesantren modern. Ada orang yang mendanai. Kalau dikirim dana oleh orang-orang yang berhasil di rantau, apa kok kita tidak akan ikut membantu? Ya kan? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, beliau orang gaya embo tu, kalau embo pulang dari Padang pak, nyo ado taruh itu pangek bada bujaya jelobak singalang, ya kan? Nah tu cuadak tu lunak tu, samo jadi setuju tu. Pangek namanya, pangek setuju, ya kan? Asa balun nyo idangan kambo, nyo ambil seketik kuahnya tu, hanya letak di sendok tu itu je. Itu buruk sangko tu kan? Buruk sangko kebuatan awak. Lahir rasa garam atau terlampau garam. Ini untuk memperbaiki kualitas pekerjaan kita masa datang. Itu tidak berdosa tu tak? Ambo tanya ke beliau, saja umur bara biar pandai memasak ko. Saja sekolah kelas 1 SD leh, pandai dia memasak. Tapi alunya percaya je masakan beliau ketika umur beliau 60 lebih. Begitu-begitu aja. Ibu-ibu kapai barale tagak nak dijamin mencelik pakaian lahir rapi atau tidak. Walaupun muka awak lawan tu taruang bawa dek lagai, tapi kapai barale bawadak iyo. Ya kan? Supaya awak rapi. Adi calik aja muka dalam kerinyu itu dijamin dah. Atau itu lonce mata. Atau apa buruk sangko tu agar kita rapi juga dan bersih, ya kan? Kau buruk sangko kadiri awak boleh. Kemudian anak-anak muda kami yang di kantor, yang di mana saja bekerja, sekarang kan sudah dunia maju namanya, orang pakai laptop. Nah, anak-anak muda kita yang teliti mengoperasikan laptop itu, bapak ibu yang terhormat, sebelum print nalaknya ketik, tu nyopereso je balik, lain cukui hurufnya, lain sesuai kalimatnya dan diminta atasan awak. Ada tak nanti tinggal, ake telitian tu, itu namanya buruk sangko, agar pekerjaan kita lebih baik dari masa yang lalu. Itu buruk sangko nan boleh, nan tidak bado, nan tidak berdosa. Buruk sangko nan berdosa tu di Semalantik ke, ya kan? Ada orang kehilangan kabau. Inilah banyak orang yang kabau leh pak. Orang yang koyo pancilok pak. Apa caranya dia mencilok kabau tu? Nyoboka dari kandang tu dulu nanti bawi tu, atau nyosambung tali ke, nyosambung tali. Nah kandang kabau kan sinan tu 2 kilo, hanya sambung tali nyoelo selelo. Lah sampai 500 meter dari kandang asinanya dah biar. Jadi ada kabau kawan kamaliangan pagi-pagi ibu agi jawab magi komentar ambo beratak nanti ambo kasihan dulu siapa inyo narunciang tanduk selama siapa lah kalau tidak inyo, padahal kita tidak punya saksi dan kita tidak meli. Mana dalam Islam kok maliye nawa pak bi arbaati syuhada, yaitu bi arbaati syuhada, kita harus membawa saksi 4 orang. Tidak boleh talalah tak aja gitu. Nah lama diraya dan pantai di titik, ya kan? Harus basuriah basi pasin babaun ba ambacang. Ya kan? Tidak sembarang tuduh, itu namanya buruk sangka, menjatuhkan nama baik orang. Ya kan?
Itu perbuatan dengki. Sudah amal bayi abi, dosonya sama je makan mai orang mati. Di Padang Pak, kalau bayi kabungui kena ada pelelangan ikan. Pagi-pagi kesenan Pak dapat ikan baru. Tapi kalau ada ikan lagus, dia nak mau jawab mengulai. Hendak apalagi memakan mayat manusia. Jadi berburuk sangka kepada orang itu dosanya sama dengan memakan mayatnya. Ditanya oleh Allah tu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Apakah kamu suka mengkonsumsi daging saudaramu yang telah mati? Dijawab oleh Allah sekali. Fakarihtumu. Engkau membenci dan tidak akan mau kamu makan mayat. Jadi sangat berhati-hatilah. Kalau ada di bawah orang isu-isu, ya kan? Tidak usah dikomentari. Kalau isu itu dia apa betul dah. Jangan di-share lo ke orang. Ya kan? Kalau di-share lo satu orang baru so. Nampak berita-berita miring tu jaliat tu. Jaliat tu kelihatan lah. Tidak usah di-share, tidak usah dikirim. Dan babayona di live streamingan. Tu sadonya orang mencari orang membuka Facebook. Berita itu tidak benar. Nama baik orang dilihat oleh dunia jatuh. Barak kira-kira dosa. Jadi makin maju teknologi, makin canggih peralatan, dan banyak pula menimbulkan manfaat dan tidak sedikit mendatangkan mudah. Kalau kita tidak pandai-pandai. Kalau orang Minang sejak dulu mempitaruhan itu Pak Nonado segalanya alat-alat boleh aja orang Minang bajalan periano kaki mengecek periano lidah mengecek siang agak-agak mengecek malam pikir-pikir. Bang itu lidah tidak batu lah. Tungau di sebarang laut nampak, gajah di pelupuk manto tidak nampak. Nah, kebiasaan manusia. Orang yang diburuk sangkoi tadi tidak berbuat. Dia tidak pernah melakukan. Kemudian nyo tahu lo awak nak mempitnah inyo, padahal nyo tidak melakukan. Kira-kira sakit tak tinyo kawan? Sakitnya tidak sama je luko kena pisau tu lo Pak. Kok luko di pisau tampak darah 2-3 tawih panawa sanang dan tidak tampak bakit. Jo betadin nyo sehat yo. Tapi luko dek di tanah Pak, itu mandanya kau bun-bun manggaga kerangkaiati di luar mungkin tak mengasan di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko lipek, disangko boleh buah nipah kironyo ampe bampas lagi di luar lipek nantak berubah di dalam cair tiok lagi. Samo jo ibu-ibu sedang mengandung gadang atau balaki begini je lain. Bunde tu nak tangguh luko hati tu. Yo nak? Jangan dalam juo. Itu kecil orang di madu seperti itu. Iyo Pak Ustaz, kalau minum madu sehat badan. Kalau di madu sakit. Di mana sakitnya Bu? Di sini. Jadi jangan nampak madu istri dapat. Cik salah bini. Nanti di surga dia lagi bidadari 9. Bidadari itu tak pernah dijamah orang. Diciptakan di dalam surga oleh Allah 9 untuk awak masing-masing. Apa tinggal mencari tiket ke surga saja. Bah mencari tiket ke surga di samping kita salat, puasa, zakat, infak Ustaz. Pertama, jangan dengki kepada orang lain. Jangan syukur berburuk sangka kau. Awak nan diburuk sangkoi, tidak usah lo mendendam.
Walaupun patahnya mau sabui tadi di luar lipik nak berubah, di dalam cair tiok lagi kau itu. Tapi tidak usah kita dendam. Kita punya Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menjadikan kita sehat, Allah. Yang memberi kita makan, Allah. Yang mengenyangkan kita, Allah. Yang menyediakan semua fasilitas siapa? Allah. Kalau kita nanti beramal saleh, namanya diwan serugo untuk awak siapa? Allah. Nang kadi pikiran dia awak upe orang tu sampai doer di dia nyoko kamu koa nan takdir awak nak kadi ubah Allah. Takdir untuk awak tetap itu. Kalau nan buruk kita balik jo nan buruk, dandam di balik jo dandam. Untuk apa kita berpendidikan? Untuk apa kita sekolah? Iya kan? Kalau awak meniru kerajo buruk orang di balehan, sama awak junyo. Jadi kalau ada apa bayalan di jalan tu, iya kan? Atau ada orang nampak merah di jalan tu, iya kan? Nyokicen awak baru, jadi balik lo. Yang baru nak tahu peraturan je. Kami tu kecil awak, nak ambil orang. Kalau baru lah, kekinyo jadi sebalik lo jo baru asam musa awak je nyo. Sorry bro, ambo tak baru ada layu dah. Cuma minta maaf ambo kok ganggu tadi. Orang itu di rumah nanti akan berfikir, deh siapa ada orang tadi ambo nan telonsong, ampunan aku ya Allah. Tapi kalau dibalik lo jo kasar, aja tu kanda nampak. Kau malam dan jari. Makanya di dalam diri kita ada 4 unsur. Nan pokok tanah. Sesudah itu air. Sudah air angin. Sudah angin api. Kita bisa bergerak ke sana ke sini ini kan ada api. Api itu dimasukkan oleh Allah zatnya ke dalam darah. Darah itu sirkulasi di tubuh dipompakan oleh jantung. Itu bisa kita bergerak dengan roh yang diberi Allah. Nah iya, kalau api kau terlampau naik, kan orang menyebut naik darah dan menjadi apa ya? Itu api itu dengan adanya air. Jadi kalau awak sedang merang, pai bau dua. Sudah bau dua tu, awak kan tagak tu, apa ya dua. Aku je semangat untuk berang tu, bau babarian. Sudah tu tagak lah. Salat baca ayat, ya kan? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Indah je sabar sudah tu lain atu tanda Firaun guru. Beri kabar gembiralah orang yang sabar. Kan itu indah terima je dah Pak. Itu dah. Allah mengijik tu Pak. Orang yang sabar itu akan diberi kabar gembira. Orang masuk surga nanti Bapak Ibu kan datang malaikat tu di setiap pintu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Masuk malaikat ke pintu surga itu nyo datangnya wah agejnya engkau mendapatkan surga ini wahai manusia yang datang dari Akabeluru, yang datang dari Baso, yang datang dari Arab. Kamu berkumpul di dalam surga Allah ini karena apa? Bima sabartum, karena engkau sabar. Ikut nyelarian bini orang sabar jalan pagi. Jangan dicari orang melarian tu, gantinya negeri cari. Kalau bini lari orang lagi ketujuhnya adanya tu, indah. Awak saya berfikir, ada orang nak buat macam kak je laki-laki tu. Aku nyatanya ada orang bang kau apa dia hasil ini yang dilari, orang ketujuh dia nyata lah. Ya, hanya pelihara orang dia rela, dah cari dah lain.
Kan tak cie orang nama sanggul. Banyak. Malah kini tambah banyak. Ibu tahu berapa jumlah laki-laki bandingnya je produksi gini? 1:8 bu. 8 produksi cie laki-laki. Kama dicari lakinya 7 lah. Atau kebanyak pelakor gini. Pangga 2 laki kurang. Tapi dia kabur ada. Tidak ada. Jadi ibu-ibu nama nalai balaki, lah ibu je laki baru. Dia kan dia minta cerai, biasalah cerai mati je. Dia kan? Tu awak nama laki gua ada 7 produksi dan tak balaki. Coba ya. Pertanyaannya, bagaimana kau banyak laki-laki itu mati Ustaz itu? Yang kerja wale itu nampak yang mendasar, nah laki-laki pun tak ampun suruh berhenti merokok. Namun rokok tu picayo nak picayo jelah pak camini gigi pak nampak rokok. Bila dia seolah ke dalam ni, hitam pangkan itu mah. Biko kianya yang patah. Dek nikotin sadang gigi nang kare hitam dek nikotin tu. Apalagi paru-paru. Apa kali makan goreng rabu? Kare atau lunak? Itu rabu kabau tu. Kabau tu olahraga terus apa? Melo baja. Apa dia tu melo baja? Apa tukang paci jadi lekang. Kabau tak? Kabau dan sabare itu melo baja lenyo kananya salah. Coba apa kalau membaca di sawah, kemudian azan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya tagak lah. Sehingga-indahnya telingonya nyukit pengen ya. Bang ko tagak lah telingo, tak terdengar orang kan. Ada kecil orang membaca kesembayang orang. Ada yang mak lo sembayang, ada yang kapau. Angkan orang. Setelah azan ke orang salat orang duduk, ada misalnya wakubang yang makan rumpui. Sudah orang salat itu minum kopi. Sudah itu adalah selesai. Lalu wakubang makan rumpui, pergi adalah kenyang. Panik adalah lapih membaca. Lalu melihat melaki ukan tuasan. Pertanyaannya, kecek kapau itu salah atau mana? Mana kan? Tapi ya kecil orang kok sawas ketik le tinggal yo kahwi selah. Ada yang tak lo salat. Alai sama orang ada di mana? Sampai lima cerita tadi ada dalam kisah lo ke kapal. Jadi inti hidup ini sah, beribadah sabar, menerima musibah sabar. Dalam salat kalau kita tidak beribadah tu tidak sabar, tidak tumak nina. Islam tu dibangunkan lima pokok. Sudah syahadat salat, iya kan? Orang tidak salat itu dikatakan oleh Allah tidak akan pernah sabar, iya kan? Dan orang yang tidak salat itu dalam hadis dikatakan kafir. Kurang tak puasa tak ada dikatakan kafir doa. Kurang tak berzakat tak ada dikatakan kafir. Tapi orang tidak salat, man tarakas salat muta'ammidan, itu kuncinya. Siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, nyo sengaja, faqad kafara. Dalam puasa boleh anda ke sawah? Boleh. Dalam puasa boleh awak bersedekah? Boleh. Dalam puasa boleh lalu? Iya. Boleh. Pergi haji bisa tak mau tahu-tahu kita di Arafah setelah beribadah? Bisa. Tapi salat semua kegiatan dunia harus dihentikan. Atau mengkokapi orang kecil Nabi kalau tidak salat.
dalam membayar zakat awak pido sekali bayar, boleh awak berdialog di orang yang terima zakat ambo. Dalam salat segala kegiatan dunia harus dihentikan. Itu maka besar dosanya orang yang meninggalkan salat. Meninggalkan salat subuh bahkan 2 rakaat, dosanya sama je meruntuh Ka'bah. Meninggal salat maghrib wakatunya pendek lonya maghrib itu ditinggal, sama je bazina jindu awak. Dosanya jindu awak bazina buang intim. Sama dosa meninggal salat maghrib itu. Kalau ibu-ibu meninggal salat maghrib, dek mairiang anak daro je marah pulai. Dari siko kan nyawa juga suliki tu. Atau pakai kupuk sarunai tu. Atau pakai itu kan. Iya kan? Asang gua sekadang ban serap ya kau. Iya kan? Orang azan tahu je jalan. Salat maghrib tinggal. Iya kan? Tiba di suliki lah masuk ke salat Isya. Tiba di rumah lah tak kampai. Kecil suami salat lo dia dari subuh adalah besok ada subuh besok usalli fardal borongan maghrib isya subuh. Tak jamak do borongan. Kalau jamak tu lain. Ada tak diajar guru usalli fardal borongan? Bu. Oh bu. Lain nak tekan tu. Bertanya bocik boleh? Ada nak jamaah nan datang kau bocalik dari sawah padang? Karena di daerah Akabiluru konan khusus sawah padang itulah lebih sebagai tahun kau mengaji. Bangku bisa itu Ustaz. Ada pengurus Masjid Mubarak Bukit Tinggi itu orang sawah padang. Kalau bulan puasa kini malam kau mengaji di Mubarak, malam besok ke apa tu? Ke sawah padang. Ya kan? Jadi orang sawah padang kalau nado YouTube le, ambolannya pakai lalabi soal dia tahu. Atau kau tahu mau kerabu balui tadi? Banyak lo dari tadi sampai le. Kurang makan metigonya. Petang kau bawa ke tusan kasa batu setengah. Iya kan? Balui orang. Ada nanti jam balui orang tuan bawa. Cuma kini dek masuk YouTube kok, ibu-ibu dan bapak-bapak tersinta-sinta lah orang awak nan jauh merantau kok. Akibatnya indah takapir di kepala kau berlimpi-limpi jadwal. Akeci anak mit selah matur perjalanan ayah wirid. Agian nomor api ayah tu kamit. Jadi kalau ibu-ibu mape mau untuk minta mengaji, tidak ambo nangka menerima tu anak. Hanya nak matur sampai malam kini siko pak. Iya kan? Macam itu. Jadi kalau teragak menonton, tonton saya YouTube. Kalau mau buang ni payah lah. Sama jo kerambi yang makin kecil anak mau tadi makin gaib, makin bami, baminya makin laku dah. Bini saya tak ada nya. Anak kamu tanyaan ke ibu-ibu, ada tak nak datang malam kini? Kau nak baru nikah dari pagi. Nikah lama saya. Bamu ko itu tanya Ustaz. Kalau ada nan sase kamari, nyon menyangkut tadi wirid ko sudah maghrib, kira sudah isa. Kini nyolah rindu nyolah kinyo. Mengaji ko alun sudah lah. Kalau ada boleh pulang. Ada? Nak ada tak? Ambo lama lagi kesempatan. Bama ko boleh pulang Ustaz. Ambo baca hadisnya. An-nikahu sunnati. Nikah tu sunnah ambo kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, dan siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, dia tidak dari golongan aku.
Termasuk orang yang membenci nikah tu nan manahan-nahan anak daro baru, marah pulai baru, mendengar kaji. Nyo masuk ke keluar. Iya kan? Nah, nyo tapaso yo, dek tapaso lah nyo duduk. Nah, tu kalau somo. Nah, tu kalau ada nan baru nikah tadi pagi, boleh pulang. Nggak ada dah. Sianan keluar beko sebelum dan sudah mengaji, walaupun nyola kayak kita sorai baru nikah tadi. Ustaz terus juga ngaji dan nyola pai dah. Nggak ada dah. Kita lanjut. Nabi Adam itulah beliau yang beda nasibnya dengan kita. Apa bedanya Pak Ustaz? Kamanyo kaum muslimin kababakti kau orang gaibnya, siapa orang gaibnya? Kita baru tuang orang belakang tu mah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Hakiki Allah bahwa kami perintahkan engkau menyembah kepada saya saja. Setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Karena kita punya itu, baik hidup maupun sudah mati, kita bisa berbuat baik kepada beliau. Nabi Adam pabilo kama membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Orang gaibnya tidak ada. Kaum tuannya tidak pernah durako ke orang tuanya, tidak ada orang tua yang durako itu. Di Nabi Adam tu kok di rumah bini, saya taruh tidak berdosa. Tapi kalau Adam nang kini di rumah bini, saya tidak dicicali orang gaib, tanggolah dosa itu. Disuliki namanya orang Semando masuk Bekah. Orang Semando kau setahu mbak ampeknya lah. Orang Semando ni mama, tu nanti lo. Sudah tu orang Semando kecamian, sudah tu Semando lebih berbuat kampek Semando lah kau. Rupa disuliki atau tambahnya jelek. Orang Semando masuk luka, takui di bini nak jelek orang gaib. Nah, kalau ada orang itu sudah mengaji kau pai dah jelek orang gaib. Jangan masuk lo luka. Jadi kita beruntung dari banjangan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tu banyak parangnya beliau yang ditiru Pak. Pertama masalah anak. Nabi Adam tak mau kafir Pak. Nak kalau ke gubernur pemerintahan. Sehingga anak beliau hampir 21. Amara kola betana setiawa tu saya. Anak tu tinggi-tinggi kadang tu orang makan. Apabila tak lupa yang mencari nantu Pak. Begitu. Nyo anaknya saya sama-sama dinikahan kerana orang lain tak ada. Cuma disuruh oleh Allah sistem silang. Dan sama lain tak boleh nikah. Anak negara tu kan gambar saya. Anak sama lain itu tak boleh nikah, ditukar. Ya kan? Nah, Nabi Adam tu nyo kembali satu. Kalau di luar pulau kota aku orang laki-laki kau bini kan sabili tu awak mesti kan? Tahu nama tu. Laki-laki kau bini di kabupaten entah kau lain-lain daerah entahlah. Ya kan? Nah, awak nak laki-laki membeli tempat tidur. Nah, segalanya lah di dalam bilik tu. Nah, kalau dibasuh lah ya posanya kain selimut, cie, tu sepatu, baju sepetaka. Nah itu saja. Nah, kalau di Yaman tawali kurang perusi nama siang satunya. Minta japui lah laki-laki yo. Kalau si dia tu sampai ince inggi ame japui Kalau gindo tu dua inggi ame. Kalau sultan jenye, itu cium biam ya. Ini kan seorang warna sana bininya. Senang biam. Tapi ketika Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melanggar aturan Allah, satu kali bersalah terusir dari surga.
Awak banyak bersalah ingin masuk surga. Kan tak lihat tu. Nabi Adam satu kali bersalah keluar dari surga. Kita banyak kesalahan mengharap surga, tapi itu tak salah. Nabi Adam itu minta ampun, diampunkan oleh Allah. Minta ampun itu tidak dia kaitkan dosanya itu dengan orang lain. Awak kan suka gini menyalahkan orang, Pak. Tidak ada yang salah. Kalau Pak lihat Al-Quran, acok-acok, Pak. Jalih Allah mengejek fa'azallahu masyaitan. Maka keduanya Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh syaitan. Bukan kesalahannya semata, setan yang menggelincirkan. Dia keluar dari surga, cari-carian. Ada mufassirin mengatakan 100 tahun, ada 200 tahun, ada sampai 300 tahun baru bersobok ini kau balik. Ana nampak di Pak Uyong 200 tahun tak bertemu je ini, tak bumi je. Adam nak kini ada je ini, rumah ini je. Sabar kan? Ibu-ibu ada nan menjawab, tidak ada perusi lain Ustaz, si anak kanyo cari kawininya. Itu benar itu. Tapi kesabarannya cukup. Ketika keduanya telah bertemu, lantas mereka minta ampun, tidak seketik juga ampunannya itu nyosalahan setan apa. Macam mana dapat Al-Quran di rumah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Tuhan kami berdualah maniayo diri kami, tidak kami diniayo setan kecilnya tu. Anak cucunya kok banyak menyalahkan orang, tidak dirinya nyesalan. Tanya mana dapat orang cerai laki bini, padahal bertahun-tahun yang memadu kasih sampai 5 anak, lupa bawa cerai duit, nyatanya orang bang cerai yang bini dan tu banyak perangai, banyak sah dan kawinnya orang teman dulu so cerai. Apa mengkau bisa nikah je bini apa tu Allah nak mencari jodoh tu 5 anak apa lah? Apa kecian Manyasa tu nanti saya Allah parangai awak dan tak abini awak di salah. Ibu-ibu itu bang cerai je suami. Nah laki dan tu nak selesai. Piti banyak untuk orang gaya saya. Pado ibu lanyu balik notoi nopa, lanyu gue rumah rancak, lanyu bawa raun ibu ke Makkah ke Madinah, lapai ibu ke Thailand. Nah salahnya deh. Tirulah Nabi Adam. Setan memang itu programnya untuk menghancurkan kita. Nabi Adam nanya kata Isa dirinya, Adam, kenapa kamu mau digoda oleh setan? Dengan kesadaran seperti itu, maka dia membaca doa minta ampun, Rabbana zalamna. Kami berdualah menyayangi diri kami. Tidak ada yang menyalahkan setan, dan kesalahan di dirinya. Jadi kalau kita mau koreksi diri, maka kita akan berubah kepada yang lebih baik. Akhirnya tobat Nabi Adam itu diterima. Dia nanti lagi masuk surga. Awak bertujuan tak ada kita nanti masalah ke dulu. Ustaz masalah, Buya masalah, Presiden namanya masalah. Iya kan? Nah ini bapak-bapak. Tapi tidak ada kesalahan yang tidak diampunkan oleh Allah kalau kita mau minta ampun. Jadi dari siko kate dan suko menyalahan sampai mati. Kalau terlangsung batu Ustaz minta ampun balik. Minta ampun ke Allah balik. Allah tak ada menyetop keampunan sebelum nanguk di posiko.
Ya kan? Laputui kaki, laputui tangan, jantung lah komplikasi jo hati, penyakit ulo jo penyakit griper lah batamu, tapi ango alun diambil Allah lah. Taubat akan diterima oleh nan ketiga sifat dengki yang harus kita jauhi, membeberkan aib orang. Di dalam ayat tadi larangannya wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan engkau beberkan aib setengah sahabatmu kepada yang lain. Kalau yo itu terjadi maaf Ustaz, hendak memfitnah awak yo mana terjadi, ndak boleh aja dikeceng ke orang, hendak tutui setiap dia awak. Sebab kalau dibeberkan orang lain menambah bumbunya dari itu, sampai lo kena lainnya tambah lo bumbunya celai, iya kan? Tiba lo dina lainnya tambah lo bumbu celai. Jadi kalau ada kita mengetahui aib orang benar-benar terjadi, tiba dia awak berita itu di stop dan sampai kena lain. Kira-kira wartawan ada ndak nambah dosa perkara itu? Kalau jadi wartawan, wak. Dan pemberitaan aib orang itu bukan dari mulut ke mulut, tapi tertulis, dibaca oleh orang banyak. Begitu juga aib orang yang kita buka melalui HP ini akan dilihat orang seluruh dunia. Maka berhati-hatilah memakai HP ini. Orang sakit ini bisa cari, orang tak dapat ini bisa begini melalui HP ini. Berapa banyaknya janda menawarkan diri jodoh jadi HP itu. Ini nomor WA saya aja. Kan? Cuma selera nak amu ala itu kan. Banyak. Ada nak menelepon langsung. Nah itu. Yang akan kita jauhi apa? Membuka aib. Nah, kau ada cerita aja. Lena mengantuk na ibu. Piko mengantuk sambil lalok na kaji na ba. Jika cuma agak kurang terhati awak. Ustaz saya Allah tu. Tiponya lah gaik. Atau nyo mengaji awak lalok. Cuma demo tak bahan lalok lah. Kamu nampak yang tersinggung je kamu sedang ngaji bah, kurang ceceli jam je. Orang betul batu saja sekali, masuk sawian, atau tendolah bosan gitu. Yang batu yo, jam ceceli jam lah. Jadi ada raja ini secara sistem pemerintahan dia itu leadership. Cara memimpin negara hebat dan rakyat tidak teraniaya. Namun karena dia tidak nabi, ada saja kelemahannya. Apa? Dia suka membeberkan aib raja lain. Kalau disimpulkan nanelok tinyo gitu. Tapi dia punya anak buah yang bijaksana, namanya Luqman. Dan nama Luqman ini salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Dan Luqman ini jadi acuan bagi kita. Pertama, yang diajarkan kepada anaknya akidah, la tusyrik billah. Nyimbau anaknya, ya bunayya, engkau harus jadi dokter. Nah itu jenisnya. Kalau PT itu sekolah minimal harus jadi dokter. Nah itu apa yang disampaikan kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan kau persekutukan Allah. Akidah nanya tanaman. Sudah Tuhan nanya anaknya, wa bil walidaini ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahniu wa fisaluh.
berbuat baiklah kepada orang tuamu yang ketika dia hamil lemah badannya selemah-lemahnya. Yo lemah ibu-ibu hamil pak. Alah nanya anggu anda bapak. Kalau apa nama cukup ibu. Tapi kalau ke ibu-ibu mau bertanya manggunya. Ya jadi marah manggu. Bu, yo lama badan ketika hamil. Saya terangkan apa tu? Jangan apa bongi-bongi je kayaknya. Lama badannya memamilkan anak apa? Lalai anak ko inyo na marasay. Aduh, jago tengah malam anak ko mangiya tuka popoknya kalau basah. Kalau buang aja kadangnya awak aja. Anak nampak ko lalu saya mengantur. Ya kan? Habis ko alun setahun umur anak ko lah ibu ko lah mengantur lo nampak dia. Pak bongi-bongi je kayaknya. Nampak yang beruntung nawa pak laki-laki pak. Bini awak ko pelupo pak. Jadi kalau bini lupo jangan diberang. Apa sama li gulai jari yang nanya kan? Raga anak luponya. Agaklah udah saya pengen balik lagi. Di kayu aja sepeda. Iya kan? Ambo anak ambo nomor 2 pak tu sonsang lain. Dimbo di ibu bidan ke kamar malayan. Sorry, begitu mau Ustaz kemarilah. Kami menelepon 6 bulan sementara kau tak capek. 6 bulan jauh dari mantan orang. Jadi anakku nalai dulu kakinya. Kepala tasangkui, tapi alhamdulillah nyoi doi. Anu salah. Mati salah. Jadi pai yang mau ke dalam bapak ci ibu tu bapak-bapak ibu-ibu kabahu ambo maafkan ambo dah tiap kok meninggal dan dah dia maaf saya dah lah 10 minit anak tu di luar alum nangis dah nyelinya kau tersangkui ya muka kau gak pencong tu hanya itu-itunya jadi bidan kini umurnya lampai 43 kan tak tanggung sakitnya tu dah inyo nama rasuan kan tapi 2 tahun sudah tu anak lalu posenya sakit. Itu keuntungan bini pelupo. Jadi apa yang bongi-bongi kayaknya. Kalau ndak peluponya tu aja nak ke ya dah aja sakit orang nak macam. Adiknya lalu pos. Jadi kecil Luqman kau dalam hatinya ba'a menyadarkan rajo amboga. Tapi rajo kau ibu-ibu yang terhormat karena manusia hati manusia ku kan dibolak-balik dari Allah. Tu mangko kita mendoa minta ketetapan hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Raja ini suka berhemat. Hematnya malah seleranya ditahan. Di raja tu kalau sudah bininya memasak tu ndaknya makan nyo cium saya. Nah, kalau masuk aroma tu ke hidungnya hanya suuk nasi deh. Kok tertiru dah itu kan dah habis-habis sambal awak terus makan yang angin-angin ya kan? Tapi suatu kali
dapat akal tumbuh pikiran suri pengana kena nelok rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan. Katanya kasih Lukman, yo Pak Tongku Rajo, kemari langsung tak. Kalau mati dan mantu menyumpah mulut dan kau kaden. Sebab itu Pak, sebab tak pernah makan sambal. Jadi bapa kenapa? Ambo makan sambal leman piang buat nam paling lama ya. Aduh, hati jo lidah Bali tu kalio. Kawan talis man Bali di pasanyo kalio lidah jo hati. Si Lukman kau mengalio lidah jo hati ndak tangguang santiangnya. Orang sedang zikir terpengaruh dia. Orang zikir asyik dah. Babaun kalio si Lukman tu itu cerang tu zikir. Di mana orang mengalio dak yang seharum kau anak. Pacah konsentrasi orang zikir. Nyo tanak nasi super solo anak daro tu. Nyo basuh jo ayah pandan. Ya kan? Nasi ko masak kambang bunga limau. Nyo wok kambeh jo pario. Nyo katangahan kalio lidah jo hati tadi. Tapi paluh rajo ko makan. Man lama wana kalio lidah jo hati ko man. Iyo lama Pak, iyo. Apa catat di buku apa? Yo jangan lupa-lupa apa. Dia nya catat sudah tujuan dapat buto katara ndak melihat mato boleh takana lo dinyo balik kali lidah yo hati ko nyo suruh lo Lukman kembali nyo bali si Lukman tapi ndak nyo kali yo le do nyo apu itu si pade tu nyo ge garam lama saman ala Pak nyo makan di rajo ko muta yang kerajuan dan nyoman. Ambo nak mengerajuan apa? Kalau ambo mengecek je muncuang langsung, kau tersinggung apa? Kau Pak Rajo. Lidah jo hati nampal yang elok Pak, lidah jo hati nampal yang buruk. Kau elok lidah jo hati santoso kampung jo nagari, kau lah rusak lidah jo hati sansaro kampung jo nagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Apa disagani dek rakyat? Apa memerintah santiang? Cuma kalamahan apa suku membuka aib rajo lain. Dek karena lidah Pak bisa putih kasih sayang, tapi dek santiang lidah bisa betawi kasih sayang. Iya tak? Bisa rusak pergaulan awak di kampung go kalau awak suko membeberkan aib. Jadi intinya tadi iyyakum wal hasad. Jauhkanlah dirimu dari dengki. Kau orang kayo ndak usah dengki. Kayo tu takdir Allah. Orang bansai jangan digalaan, tuang bapangku tangan saja bansai ang. Jangan, bansai tu kandak Allah. Iya kan? Orang tak sampai sekolah, tak sarjana jadi ustaz, tu kan tak Allah. Asia orang yang tak sampai sekolah, tak sarjana jadi ustaz, itulah Ristawardi. Iya kan? Disebut tadi dek Pak protokol DRS. Tapi lo ambo kuliah. Itu orang musaji, saya menambah tu. Baik kok kalau nyo selidi ide orang, tapi kan nyo lain dak untuk minta kerajo dah kan. Serupa Pak Jokowi gini tu nyo tanya ijazah asli dah. Iya kan? Ndak bisa membawa dah. Iya kan? Ambo kok nyo tanya lo orang BP bara ustaz dulu kuliah di UIN. Jadi DRS tu ndak turun tu sudah ndak wah raun sabali. Habis itu ada posangi dah leh. Sudah tu koto tangga, sudah lah pelo ka no ke kandak ke Danau Kembar. Hari Senayan ke Malaysia. Tanggal 22 sampai tanggal 28 ke Sydney. Sydney ni tahun 25 ke. Ndak dia ke Meluru tu di benua Australia. Jadi orang Minang ko baserak serak tinggalnya. Nyom wirid ko masuk YouTube
Iya kan? Orang ko suka lo mendengar kaji. Nya celik di YouTube tu. Nah nya celik Ustaz Samadnya. Tapi keluar lo beko orang gaib kau. Sudah Ustaz Samad tu celik. Apa ni maaf Ustaz kelera aku ketunang nya. Lain lo kau macam. Itulah namanya bab menambah pai jauh-jauh tu. Iya kan? Siapa yang menjadi motornya? Inilah sahabat saya ini. Walaupun jolongnya tidak beliau dah. Nah, sudah tu kami buat na channel lah. Di kalau ibu mentaraka mencari embo nan khusus tu cari buka YouTube, cari je tulisan Rista Wardi channel. Agar apa semuanya tu? Itulah keluar videonya. Jangan mengangak saya hantar je tunjuk tu. Ada tulisannya merah tu subscribe. Ada entah itu jangan mengangguk saya. Sebab orang YouTube tu mengirim royalti ke kami. Semakin banyak orang mantak you tunjuk tu, semakin nggak dalam pitihnya dapat. Kalau ada nyalain saya pokok padang bah. Iya, nak bersio-rasio kan. Memang itu nanti ya. Semakin banyak lo orang menonton. Karena. Ya. Jadi Rista Wardi kalau mau buka YouTube bisa didengar tarui. Tapi kalau dia buang je telefon, namanya anaknya harus menurut pabilo bisa dapat lain. Kalau nan siaran langsung serupai bawa. Iya kan? Kan tak fotonya kau dong. Nan aslinya datang kau, cari lah. Iya kan? Tak fotonya. Cuma bertanya mau apa ibu-ibu, nan ibu cari di YouTube tu mana mudo yang nan asli. Yo, dia kadang natin. Tapi yang pun tak percaya dia. Nan di YouTube tu mau 71 ya. Nan asli ke? 71 je. Ini malah tak mudanya. Cuma ibu bapa alo menggadang hati orang. Manusia aku memang suka dipuji deh apa ku awet muda. Ya kan? Itu malambuang juga kata. Deh apa ku wajah umurnya ketek baru pi bantu lagai mana capek mati orang tu. Tahu hatinya diketean. Mudah-mudahan bagaimana kita melihat wajah kita di kaca, kita baca doa. Setiap kita berkaca ada pula doanya. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah jadikan bentukku baik, jadikanlah akhlakku baik. Kalau akhlak baik, kedengkian akan jauh kepada orang lain. Kalau kita menjauhkan dengki, kita tidak akan bersangka kepada orang lain. Kalau kita tahan diri, kita tidak mengorek kesalahan orang, maka setiap hari kita akan mencari kekurangan kita. Kalau kita tidak membeberkan aib orang lain, bahwa kita aib kita sedang ditutup oleh Allah. Jadi kebaikan akan membuahkan hasil yang baik untuk diri kita masing-masing. Itulah Bapak Ibu yang terhormat. Kalau lagi kita hidup ya, bodek lalu di rumah gadang siko, subuh kita tambah seketek pengajian ya. Tapi yang boleh yakin orang tak sekarang minggu kalau lagi. Besok jamaah asli Masjid Raya aku selai kau. Orang Sawah Padang tu tak mungkin yang pagi kemari dah. Si bujangnya ke mengalela tu ke pasal ibu betul. Ya jang. Itu kan tu. Nak kemarinya tu dah. Sampai siko sekaji awak yo. Bapak tu nombor boleh. Di mana letak jalan ke guguat. Tu dia ambil foto tu. Diletaknya di simpang Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui airnya janiah. Di macako pintu ke masuk, sinan lo ibu ke keluar. Lah de lapis juati nan suci muka nan janiah. Pulang lagi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.